Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Siabah. Perkenalkan, nama aku Wil Ahmad Wildan Badilah. Perkenalkan, nama saya Lutfiatun Hasanah. Ada teman saya yang menjadi kameramen nama Rizik. Oke teman-teman, kita di sini juga kedatangan yaitu narasumber bersama Siabah. Boleh apa? Disapa dulu penontonnya. Terima kasih. Tujuan dari podcast ini bagi mahasiswa yang menjadi cita-cita saya dalam mahasiswa itu memiliki keberanian untuk public speaking, berbicara depan umum, berbicara di depan kamera, lalu juga bisa berani mengeluarkan pendapat secara terbuka. Jadi di sini tujuannya adalah supaya kita berdiskusi mengenai masalah terkait dengan mata kuliah kita, pendidikan Pancasila. Oke, apa sih yang jadi topik hari ini? Topik hari ini tuh kita ngomongin semacam kebebasan berpendapat macam apa sih Abah yang cocok bagi Gen Z? Kalian Gen Z? Ya, Bukannya milenial? bukan. Kejauhan Abah. Oh, lahir tahun berapa? Oh, 2006. Oh, 2005. Hours later. oke Lutfi, kita mulai aja diskusinya. Menurut kamu nih, sengaja kan kamu bilang tadi kamu pendiam, mau sengaja saya cecek. Menurut kamu sekarang ini kan banyak media sosial ya, TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ya pasti ada punya apa? Aku punya semuanya. Iya. Semuanya. Oke, apa biasanya yang kamu posting atau lempar ke sana? Oh, lebih ke TikTok. TikTok apa itu? Biasanya konten kamu apa? Dan aku ngikut-ngikut dance orang aja. Dance. Iya. Kalau kamu, Wildan? Dance juga? Kalau saya nggak terlalu aktif di media sosial, paling cuma memakai doang, nggak buat gitu. Tapi Meanwhile, akun nggak punya? Punya akun mau punya. Apa? Akun Instagram ada, TikTok ada, Tapi nggak aktif. nggak aktif. Berarti kamu nggak suka apa bikin konten? Nggak suka lempar konten? Enggak. Kenapa? Karena yang pertama nggak pede buat depan kamera, kedua susah belibet kalau mau ngerekam. Kenapa nggak pede saya aja yang udah tua pede aja? Beda apa? Iya. Saya pede aja tuh di media sosial boleh dikatakan saya punya. Tapi itu sebenarnya penggunaan dari media sosial seperti apa itu tergantung apa yang menjadi pikiran kita. Sebabnya media sosial itu merupakan suatu alat untuk berkomunikasi, juga bisa eksistensi, memperkenalkan kita ini siapa, memperkenalkan kita punya kemampuan. Dan di TikTok ada AdSense, dapat duitnya gitu. Nge-live aku dapet. Oh, pernah dapat? Pernah. Oke, apa itu bentuknya? Gift dari orang. Oh, gift dari orang. Oh, berarti media sosial itu tergantung mindset kita, saya katakan tadi. Kalau saya pribadi menganggap media sosial adalah sarana dakwah. Ya. a few moments later. Jadi kalau saya katakan bahwa ini sebagai media dakwah, pertama kan kita tahu dalam agama Islam itu ada perintah dari Rasulullah. Terus kemudian juga watawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dengan kesabaran. Kita ingin sampaikan itu bisa didengar banyak orang. Saya berpikir melalui YouTube ini kalau saya ngomong didengarkan ratusan orang. Ini tujuannya tentu adalah supaya orang tergerak, harus kreatif. Ya, karena zaman digital itu seperti apa namanya kan, memakai TikTok dan mendapatkan bisa rezeki dari sana. Kalau kamu lebih intensif lagi, lebih kreatif lagi, mungkin kamu bisa mendapatkan yang lebih besar, misalnya dari YouTube, ya kan, dari YouTube kan ada AdSense-nya. Itu gede loh, makanya banyak orang itu pada jadi YouTuber itu tentu dengan segala kreatif ya, dengan segala. Jadi saya ingin anak mahasiswa itu terbuka pikiran bahwa dengan adanya media sosial sekarang ini tidak dimanfaatkan hanya untuk gaya-gayaan,
tidak hanya untuk tapi juga bisa jadi ladang pencarian nafkah. Menggunakan kan di follower di TikTok. 20.000. Pekan udah gede itu tuh ini. Saya udah bangun bisnisnya. Karena kan kemarin ada tugas dari dosen lain bangun bisnisnya. Kita juga berdua kolek. Iya, bagus itu. Artinya kan dengan media sosial kamu bisa memanfaatkannya untuk mencari atau melakukan bisnis. TikTok ya? Ya. Ya kan bisa juga YouTube itu kadang-kadang suka aneh sih, orang cuma kecauan burung aja bisa dapat, orang melihara kodok aja bisa dapat. Jadi tergantung angle-angle-nya, sudut-sudut apa yang sebenarnya pengen diketahui. Kalau dia tuh punya, nah bangunlah. Ini maksudnya membuka wawasan. Bingung apa kalau di YouTube apa yang mau dikontenin tuh bingung. Nah itulah kreativitas. Justru kita berpikir apa sih yang mau kita buat gitu. Konten new, bagaimana kita membuat sesuatu yang baru yang mungkin istilahnya ya kalau semuanya udah oke, ya mana kreativitas. Bagus kamu bisa kolaborasi. Semakin banyak tim semakin bagus, terus aja. Saya seperti yang saya bilang tadi, karena saya pengen menyebarkan sesuatu sesuai dengan pesan Rasulullah, dan kemudian ini menjadi amal jariah yang ngikutin saya ketika saya udah nggak ada. Nah saya semangat. Oke, jadi kembali kepada pokok persoalannya, kita suara rakyat. Suara rakyat artinya dengan menggunakan media sosial justru sekarang ini jadi lebih powerful. Harus kita lihat di sini bahwa media sosial itu selain untuk hal-hal yang sifatnya provokasi, tapi sebenarnya juga bisa media sosial digunakan untuk satu hal yang positif seperti yang saya lakukan. Kembali ke masalah politik, kalau misalnya suara rakyat itu kemudian bersatu kompak menyuarakan suatu perubahan, maka otomatis para penguasa juga takut. Apalagi ada contoh seperti Nepal, dan contoh juga kemarin kita di sini. Ya kan kita katakanlah alhamdulillah kan nggak terlalu ancur-ancuran, nggak terjadi seperti 98, ya kan. Nah, tapi kan kita lihat ada perubahan-perubahan. Sekarang mahasiswa bisa ketemu DPR. Dulu kan sekarang bahkan mahasiswa bisa aja mengajukan audiensi kalau mau ketemu dengan menteri, atau mungkin bahkan dengan presiden bisa ketemu di situ. Jadi bagus ya dengan adanya media sosial. Dapat di apa gitu beberapa. Ada kalau di TikTok jadi kayak dana ditukar kayak koin-koin gitu dari TikTok. Nanti di koin itu dibeliin gift-gift macam-macam apa kayak ada teddy bear, kayak kiss, terus ada paus, singa, bunga, Dan itu kan baru entertain aja ya, hiburan-hiburan aja. Iya. Tapi kan terbuka kemungkinan yang kamu tahu, bisakah kita dapat cuan dari sana, dapat duit? Sebenarnya bisa Ini banget. bisa. Cuma tergantung yang seperti kamu bilang. Kita lebih jualan sih gue bilang. Nah, bisa jual juga bisa. Bisnis online, bisnis e-commerce itu kan berarti berdagang melalui elektronik komersial ya, melalui internet. Bagian apa? Lagi produk digital apa? Produk digital apa itu? E-book. E-book. Ya. E-book apa? Saya Macam-macam. masih belum. Saya lagi fokus ke satu, kayak motivasi, kayak ngasih dimana orang-orang itu nggak tahu arah hidupnya kemana, tapi dengan buku ini dia tuh bisa menentukan arahnya. Berarti kan kamu dapat sumber bukunya dari mana? Mungkin dari internet, saya nyari-nyari di internet, baca-baca di internet. Coba bikin satu konten, katakan misalnya bagaimana kita berbisnis dengan mengumpulkan data dari internet atau kemudian dikemas sehingga itu juga bisa dijual kayak e-book. Ya. Sumber banyak, terus kamu kolektif, ya kamu kumpulkan, terus kamu susun lalu satu sehingga datanya jadi rapi. Ya, proses kamu itu bisa kamu lemparkan sebagai konten. Ya. Sebagai konten, kamu misalnya bikin dance, bukan dance-nya aja yang bisa dilempar, proses membuat kontennya itu bisa jadi konten. Jadi intinya gitu Lutfi Wildan, bahwa yang namanya media sosial itu jangan kita artikan hanya untuk hal-hal yang negatif, provokasi dan sebagainya, lebih kreatif. Ya, jadi cari-cari tuh di media sosial juga ide yang bagus untuk konten gitu. Konten yang bagus untuk Gen Z apa sih? Nanti dijawab.
gini. Jadi kira-kira demikian ya, bahwa suara rakyat di sini dimaksudkan adalah juga selain untuk melakukan kritik atau pengawasan terhadap pemerintahan, tapi juga suara rakyat bisa juga mau berupa masukan bagi kita untuk mencari informasi atau ide-ide bisnis yang bagus melalui penggunaan media sosial. Halo sobat-sobat Siaba, sekian diskusi dari kami. Untuk diskusi hari ini cukup sekian. Mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast ini yaitu memanfaatkan media sosial dengan baik, dengan cara tidak asal mengupload konten, kritis dan menggunakan logika. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.